Assalamualaikum, hai hai hai. Bagi yang baru menonton, salam kenal. Selamat datang di channel Impian MJ. Untuk yang nonton, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa bersyukur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng dan like-nya ya teman-teman, agar aku lebih semangat lagi upload video-video terbaru. Terima kasih. Masih di daerah Puncak Bogor, kali ini aku mau ajak teman-teman untuk staycation virtual lagi nih. Tepatnya di Kanza Resort yang beralamat di Jalan Raya Puncak, kilometer 83, Babakan Bunga, RT 03, RW 03, Tugu Utara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kondisi jalanannya pas mau mendekati resort agak kecil ya, dan sedikit menanjak, jadi dipastikan kondisi kendaraan harus dalam keadaan sehat. Meskipun sedikit menanjak, tapi ini jalan aspalnya masih cukup mulus. Waktu itu kita pergi dan pulang melewati jalan yang sama ya teman-teman. Untungnya nggak papasan sama mobil lain. Tapi ini masih bisa sih, kalaupun papasan sama mobil lain bisa pinggir-pinggir cari tempat yang agak luasan atau bergantian jalannya. Ini udah ada pelang Kanza Resortnya, belok kiri, terus tinggal lurus aja deh. Pas mau deket, jalanannya berbatuan, tapi masih oke. Padahal udah ada pelangnya ya, tapi kita sempat bilang, ini bener nih belok sini, karena takut dibawa nyasar sama Google Maps. Soalnya kan dari sini kelihatan jalanannya nggak bagus, terus agak kecil dan banyak kebun-kebun. Karena kita pernah punya pengalaman pakai Google Maps di bawah nyasar sampai lewat ke jalan-jalan kecil dan tanjakan curam. Berasanya tuh dak-dikduk. Teman-teman punya juga nggak nih pengalaman yang sama kayak kita disasarin sama Google Maps? Boleh komen di kolom komentar ya. Kayaknya kalau kesini misalkan mau beli cemilan, beli sebelum ke resort deh. Karena sepanjang jalan aku jarang lihat warung. Ada warung lewat sih, cuma lumayan jauh. Karena ini lumayan jaraknya dari jalan utama. Setelah kita parkir kendaraan, kita langsung aja yuk ke tempat resepsionisnya. Ini kita sengaja datang di jam 12 siang karena pengen sekalian makan siang dulu di restonya sambil nunggu waktunya check-in. Nah, ini berikut harga-harga kalau teman-teman mau sewa villanya di Kanza Resort. Jadi, Kanza Resort ini juga memiliki villa dengan kolam renang pribadi loh. Kalau kita waktu itu pesannya di aplikasi Traveloka. Kayaknya kalau di aplikasi nggak ada deh untuk pilihan tipe villanya. Baru sampai, belum sempat lihat kamarnya aja, udah langsung jatuh cinta sama pemandangannya. Di luar ekspektasi kita sih ini, dengan harga di bawah 500.000. Keren sih. Lalu ada musolahnya di samping tempat check-in. Ini restonya, ternyata di restonya menyediakan juga snack, kopi, aneka minuman, dan makanan lainnya. Untuk harga standar mulai dari 8.000 sampai yang termahal di harga Rp30.000. Restonya ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Di sini ada wifi-nya dan ternyata bisa juga nih sambil karaokean. Selain restonya yang estetik dan bersih, pemandangannya cantik banget ya teman-teman. Bener-bener nggak akan ngebosonin nunggu waktunya check-in di restonya, jadi nggak kerasa lama. Menu yang aku pesan ini ada nasi goreng kampung, nasi sambal mata, kopi hitam, dan es jeruk.
Untuk nasi goreng kampungnya enak, berasa rempahnya. Kalau untuk nasi ayam sambal matahnya, ayamnya juga empuk. Tapi sambalnya kurang pedas bagi aku yang suka pedas, dan porsi sambalnya juga agak dikit. Lanjut, yuk aku mau tunjukin kamar yang kita pesan. Jadi itu model resortnya satu rumah ada beberapa kamar. Disediakan meja makan dan ada juga sofa. Disediakan dispenser yang berfungsi dengan baik. Lalu yang pasti ada wifi-nya juga. Ada area dapur bersama yang cukup bersih dan terawat dengan baik. Disediakan kompor, alat masak, piring, gelas, ya pokoknya cukup oke lah ya. Tapi kalau untuk sabun cuci piringnya kita bawa sendiri ya. Kamar kita ini di nomor 9. By the way, kalau kita pesen resortnya di aplikasi Traveloka dengan tipe kamar standar, dapat harga kurang lebih 240.000 itu untuk 2 orang. Dan ini nggak ada sarapan ya. Sebelum pesan kita sempat perbandingin harga di aplikasi lain juga. Ya pokoknya tinggal pilih yang termurah. Harga beda-beda tipis sih, tapi kalau ada yang lebih murah kenapa enggak? Harga sewaktu-waktu bisa berubah ya teman-teman. Di sini nggak pakai AC, pakainya kipas angin. Tapi jangan khawatir kegerahan karena udara di puncak lumayan dingin. Disediakan handuk 2 pasang dan amenities lengkap. Di pojokan dekat jendela disediakan rak gantungan dan sajadah. Oh iya, untuk bed covernya harum bersih, lalu kasurnya juga lumayan empuk dan nyaman. Pemandangan dari kamar kita, Masya Allah, indah banget. Ini jendelanya kan nggak dipakai tralis ya, jadi kayak berasa menyatu dengan alam gitu. Terus ini jendela kita buka, udara sejuknya langsung masuk ke dalam kamar. Selain bisa lihat pemandangan gunung, kita juga bisa lihat sungai dari sini. Kayaknya aliran sungainya lagi deras deh. Semoga besok pagi aliran sungainya nggak deras, biar bisa main air di sungai. Kalau untuk televisinya ini Smart TV ya. Sebelah sini ada kaca dan laci panjang. Tapi sayang di kamarnya nggak disediakan bangku. Lanjut ke area kamar mandinya. Ukuran kamar mandinya standar, ada pemisah antara kloset dan shower. Penerangan di kamar mandi cukup terang. Dan yang aku suka di kamar mandinya, water heaternya itu airnya panasnya tuh nonstop. Pokoknya nggak usah khawatir kalau mandi bakalan kedinginan. Lalu ini di balik pintu kamar terdapat gantungan baju. Berikut peraturan dan tata tertib di Kanza Resort. Sekarang kita mau tunjukin tipe kamar lainnya yang ada di sini. Yuk ikutin kita. Di lantai 2 ini terdapat 4 kamar tidur. Di sini juga ada meja makan, kulkas, dan dapur. Pas di samping kamar ada dispenser. Yuk kita intip kamarnya. Ini kamar nomor 3 ya teman-teman. Secara keseluruhan kurang lebih sama ya, seperti kamar yang kita tempatin. Cuma ini beda di pemandangannya aja. Ukuran kamarnya juga nggak jauh beda, yang pasti bersih dan terawat dengan baik. Tapi di sini aku nggak lihat ada sajadah. Mungkin nanti bisa info ke stafnya kalau mau pinjam sajadah ya. Di kamar ini jendelanya lebih kecil dan ada setengah teralis. Pemandangannya juga lumayan, di bawah sini bisa lihat taman kecil.
Kamar mandinya ini cukup bersih. Ada juga pembatas antara kloset dan kamar mandi. Pencahayaannya lumayan terang dan water heater berfungsi dengan baik. Salah satu yang menarik di resort lantai 2 ini ada balkonnya dan disediakan sofa di dekat area balkon. Jadi kita bisa duduk santai menikmati pemandangan dari area balkon ini. Dijamin sih bakalan betah berlama-lama, apalagi dengan pemandangan yang syahdu. Udara yang pasti sejuk, mungkin kalau malam bakalan lebih dingin. Di sini kita bisa lihat pegunungan dan air sungai juga. Di sebelah sana kayaknya ada kayak villa gitu deh yang di seberang resort ini. Cuma aku nggak tahu nama villanya apa. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Nah, kalau yang atas ini untuk tipe villa dengan private poolnya ya. Tapi nanti dulu aku tunjukin ya. Sekarang aku mau tunjukin lagi untuk tipe kamar selanjutnya. Oh iya, untuk parkir kendaraan bisa di sini ya. Oke, di sebelah sini terdapat area teras yang cukup luas. Kalau misalkan teman-teman ke sini bawa kendaraan motor, bisa langsung parkir di teras ini nih. Tipe yang A ini mempunyai 3 kamar dengan pemandangan yang gak kalah keren dari kamar-kamar sebelumnya. Setiap kamar memiliki kamar mandi pribadi ya. Sebelah sini ada balkon dan disediakan sofa panjang yang lumayan empuk. Masya Allah, pemandangan sungai dari tipe room A lebih terlihat dengan jelas ya teman-teman. Untuk kamarnya itu nggak jauh beda ya. Yang pasti ini bersih dan terawat dengan baik. Di kamar ini terdapat lemari, lalu meja panjang dan kaca. Kalau untuk kamar yang ini, pemandangan dari area jendelanya hanya jalanan aja. Tersedia juga meja yang berpasangan dengan kaca. Kalau teman-teman kesini, saran aku sih minta posisi kamar yang ada pemandangan langsung ke gunung maupun ke sungai. Di samping sini ada ayunan kayu. Dan ini kalau jalan ke area bawah, itu menuju jalan area ke sungai nih teman-teman. Ada tempat duduk santai di dekat kolam renang. Sebelah sini ada semacam gazebo kayu dan permainan anak-anak. Mungkin kalau untuk ayunannya sepertinya perlu perbaikan. Area sekitar resortnya cukup bersih, dari area kolam renang dan taman sekitar itu benar-benar terawat dengan baik. Yuk, sekarang kita lanjut lihat untuk tipe villa dengan kolam renang pribadi. Pasti udah penasaran kan, kayak apa untuk yang tipe villanya? Ini kita menaiki beberapa anak tangga.
Untuk tangganya sendiri nggak curam dan nggak yang begitu banyak tangganya. Jadi kalau bawa orang tua masih oke lah ya. Di terasnya ini ada 2 kursi dan meja. Dan kalau mau pesan-pesan makanan juga bisa nih. Tipe villa ini mempunyai 2 kamar tidur dan kolam renang pribadi. Lalu untuk kapasitasnya 10 orang. Kalau harganya di weekday 1.800.000 dan di weekend 2.400.000. Di sini juga disediakan air galon dan ada kulkas, lalu televisi. Cocok untuk ajak keluarga kecil karena kapasitasnya yang nggak besar. Di sini bisa banyak aktivitasnya nih teman-teman. Bisa sambil nonton TV, sambil ngobrol-ngobrol, sambil lihat kolam renang juga. Ini kolam renangnya lagi proses pengurasan ya teman-teman. Jadi sebelumnya tadi ada yang nginep di sini. Dari kolam renang kita bisa langsung menembus ke area dapurnya. Di sini juga disediakan kompor dan alat masak lainnya. Kita lihat kamar yang paling depan dulu ya. Jadi di kamar ini disediakan AC. Untuk ukuran kamarnya lumayan luas dan bersih. Dengan spray warna coklat dengan dipan kayu, sebelahnya ada laci kecil dan meja rias, lalu ada lemari kayu yang serasi. Sebelum ke area kamar mandi, di sini ada wastafel. Lanjut kita ke kamar kedua. Di kamar kedua ini yang membedakan nggak ada AC dan pemandangan dari jendela nggak ada apa-apa. Tapi secara keseluruhan kurang lebihnya sama seperti kamar yang pertama. Pas sore, hujan turun. Karena hujannya belum begitu besar, jendela masih kita buka biar makin adem. Karena di kamarnya nggak ada bangku, jadi kita sempet geser mejanya supaya bisa sambil kerja juga. Tapi ini setelah kita check out, kita balikin lagi ke tempat semula ya. Ini untuk kecepatan internetnya cukup stabil. Hujan sudah mulai reda, sekitar jam 4 sore, kabutnya mulai turun. Masya Allah, ini kabutnya bener-bener tebal ya. Berasa lagi nginep di atas awan ya teman-teman. Yang pemandangan ada rumah-rumah di seberang bener-bener sampai nggak kelihatan ketutupan kabut. Suasana kayak gini bener-bener nyaman banget. Paling cocok emang tarik selimut sambil rebahan sambil bermalas-malasan. Bener-bener rekomen banget kamar yang kita tempatin ini. By the way, pencahayaan di kamarnya ini tipe yang gak begitu terang ya teman-teman. Berhubung hujan terus, jadi kita mutusin malam hari ini beli cemilan di restonya dan minta diantar ke kamar. Untuk diantar ke kamarnya itu ada biaya servis ya, sebesar 4.000. Ini kita pesan pisang bakar, singkong goreng, wedang uwu, dan kita juga ada pesan kopi hitam. Untuk wedang uwunya aku suka banget, jadi pengen nambah apalagi pas masih anget-anget. Pokoknya untuk cemilannya ini rekomen. Suasana malam area luar di Kanza Resort masih ditemani dengan rintik hujan. Untuk penerangannya nggak yang begitu terang banget, tapi masih ada hiasan lampu-lampunya. Oh iya, meskipun pas kita nginep malamnya gerimis terus, di sini tuh nggak dingin banget, cuma sejuk. Aku nggak pakai jaket, masih aman, nggak kedinginan.
Selamat pagi, pemandangan dari kamar kita, Masya Allah, nggak berhenti ucap syukur secantik itu dong. Meskipun ini nggak pakai AC, jendela juga semalam kita tutup, dan ini nggak pengap ya. Tapi tetap sih semalam kipas anginnya kita nyalain, karena nggak yang dingin banget. Beginilah suasana pagi di area Kanza Resort. Karena kita nginep di hari weekday, jadi agak sepi ya parkirannya. Tapi kalau hari weekend, ini resort sering banget full booking. Jadi kalau teman-teman tertarik nginep di sini, saran aku jauh-jauh hari ya pesannya. Dari kolam renang ini, pemandangannya benar-benar cantik banget. Kalau renang saat sepi gini, serasa lagi nginep di private villa ya. Dan ini juga ada kolam khusus untuk anak-anak. Nah, kalau yang tingkat ini tipe villanya juga. Untuk harga dan kapasitasnya, nanti bisa langsung hubungi stafnya ya teman-teman. By the way, tadinya tuh kita mau sarapan di restonya, tapi ternyata restonya tutup. Infonya ada keperluan apa gitu, aku lupa. Ya, intinya pas pagi itu nggak jualan. Kita sempet juga nyoba jalan keluar area resortnya. Berharap ada yang jual nasi uduk atau makanan apa gitu buat sarapan. Ternyata nggak ada yang jualan makanan. Alhasil kita balik lagi ke kamar pesan makanan online. Padahal tuh aku pengen lagi pesen wedang uhunya. Karena tuh dari yang sering aku minum wedang uhu, kalau di sini tuh menurut aku rasanya hampir sama kayak minuman bajigur gitu, tapi enak. Dari sini kita bisa lihat aliran sungai yang lumayan deras ya. Tapi kita masih penasaran jalan menuju sungainya seperti apa. Jadi jangan di skip, ikutin kita terus sampai akhir video ya. Yuk lanjut kita ke area sungainya. Karena semalaman hujan, jadi ini jalannya agak sedikit licin, tapi masih aman. Di sebelah sini juga ada untuk pijakannya, tapi kalau bawa anak-anak harus ekstra hati-hati nih. Aku nggak saranin sih untuk ke sungainya bawa orang tua, karena tangganya yang lumayan curam. Aku aja cuma sampai sini, nggak ikutan turun ke area sungai. Akhirnya yang ke bawah cuman paksu, karena aku pakai sandal bahannya plastik yang lumayan licin. Jadi aku nggak berani turun, takut kepleset. Padahal kemarin pas baru sampai semangat banget pengen ke sungai. Tapi pemandangan dari sini juga udah bagus banget sih.
Kita sempat juga nih beli alpukat di akang-akang yang masuk ke area resort. Untuk 1 kilonya waktu itu aku ditawarin harganya 20.000. Tapi aku beli 3 kilo jadi dapat harga 50.000. By the way, kalau teman-teman punya saran atau masukan, hotel mana lagi nih yang mau kita review? Boleh ya komen di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah setia menonton. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.